hidupnya penuh dengan kemaksiatan, hidupnya sembarangan, jauh dari ketaatan, jauh dari Tuhan, tapi justru diliputi hidupnya dengan kesenangan-kesenangan. Itulah istidraj. Assalamualaikum saudaraku, salam bahagia, damai dan sejahtera. Semoga selalu terlimpah kepada kita semuanya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, banyak sekali sedulur-sedulur kita yang kebetulan mengikuti channel YouTube saya, yang meminta kepada saya agar membahas kembali tentang Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Dan saat ini saya akan mencoba menjawab semua itu dalam satu sudut pandang. Dan sudut pandang yang saya pakai saat ini adalah sudut pandang makna dari istilah Sabdo Palon dan Noyo Genggong tersebut. Saudara-saudara yang saya muliakan, ada satu ungkapan mengatakan bahwa orang yang baik akan mendapatkan kebaikan. Orang yang jujur akan mendapatkan kemujuran. Ada satu pepatah mengatakan, berbuat baiklah dimanapun engkau berada, maka kebaikan itu akan menjagamu kemanapun engkau pergi. Dimanapun engkau berada, jangan lepas dengan Tuhanmu. Jaga kedekatanmu dengan Tuhanmu, maka engkau akan dimuliakan di dalam hidupmu. Menjaga kedekatan diri kepada Allah akan menjaga kemuliaan hidup kita di dunia ini. Saudara-saudara yang saya muliakan, dalam perkembangan zaman saat ini, fakta berbicara. Banyak sekali orang-orang yang jauh dengan Tuhannya, kemudian jauh dari ketaatan, dan bahkan dekat dengan kemaksiatan. Banyak orang-orang yang secara pribadi belum bisa disebut sebagai orang baik. Akan tetapi, hidupnya berkelimpahan. Berkelimpahan harta, berkelimpahan kemuliaan, berkelimpahan kecukupan, berkelimpahan dengan kenikmatan. Hidup mereka sangat enak. Sebaliknya, banyak orang baik, jujur dan amanah, justru malah jauh dengan yang namanya keberlimpahan, berkecukupan, bahkan berkekurangan. Orang jujur justru hancur di zaman sekarang ini. Ada apa ini? Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 44. Di sana dijelaskan tentang istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj adalah ketika manusia melupakan peringatan Tuhan yang diberikan kepada mereka. Akan tetapi, Allah justru membukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Itulah istidraj. Hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Hidupnya sembarangan,
jauh dari ketaatan, jauh dari Tuhan, tapi justru diliputi hidupnya dengan kesenangan-kesenangan. Itulah istidraj. Dan pada suatu saat nanti, di dalam surat Al-An'am 4 ayat 44 tersebut dikatakan, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Ketika mereka mendapatkan kegembiraan, suatu saat nanti Allah akan memberikan siksa yang datangnya tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Saudara-saudara yang saya muliakan, istidraj dalam sejarahnya banyak terjadi di masa lalu, di zaman dahulu. Yang terkenal adalah kisah Qarun. Qarun itu jauh dengan Tuhannya, tapi hidupnya penuh dengan harta. Dan akhir hidupnya menjadi satu tulisan sejarah manusia yang dihinakan dengan hartanya. Istidraj diberikan kepada Fir'aun. Fir'aun kurang apa? Menguasai sepertiga dunia. Konon katanya seperti itu. Kekuasaannya sama sekali sulit untuk diruntuhkan. Akan tetapi, ketika Fir'aun berhadapan dengan Musa, saat Musa membelah laut, Fir'aun mengejar. Dan saat itu Fir'aun yakin Musa bisa dikalahkan. Dan akhirnya Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Menjadi satu catatan sejarah. Seorang penguasa yang mati dalam kehinaan. Istidraj zaman dulu banyak terjadi. Pasukan Abraha, pasukan gajah yang menyerang Ka'bah, dilawan oleh Allah dengan burung ababil, Thairan ababil, dan mereka luluh lantah. Raja Namrud berhadapan dengan Ibrahim, Raja Jalut berhadapan dengan Daud. Mereka semua adalah orang-orang yang diberi istidraj, diberi banyak keberlimpahan. Tapi ketika mati, mereka terhinakan dan tertulis dalam sejarah agama Islam. Saat ini di Nusantara ini, saya melihat banyak sekali istidraj sedang digelar. Nusantara ini, pagelaran istidraj saat ini. Banyak pemimpin yang harusnya menjadi negarawan, yang harusnya membawa Nusantara ini maju, sejahtera, akan tetapi justru mengeruk harta di Nusantara ini. Dan mereka hidupnya berkelimpahan. Banyak wakil rakyat yang khianat dengan rakyat yang harusnya dia wakili. Dan mereka justru menyedot kepentingan-kepentingan negara untuk kepentingan pribadi. Dan hidupnya pun berkelimpahan. Sudah menjadi rahasia umum. Negara kita itu negara korup. Kalau pemimpin negara korup, wakil rakyat korup, pengadil dan penghakim korup, siapa yang dikorbankan? Rakyat kecil. Nusantara ini luas tanahnya, subur. Akan tetapi, petani tidak bisa hidup di Nusantara ini. Kalaupun hidup, pas-pasan.
Bagaimana Nusantara ini menghidupi rakyatnya? Masih perlu kita pertanyakan. Istidrat sedang digelar kepada pemimpin-pemimpin negara, wakil-wakil rakyat, penghakim-penghakim negara, pengambil-pengambil keputusan dalam bernegara, para penjaga-penjaga negara dalam arti seharusnya mereka mengamankan negara, mengamankan rakyat. Sekarang sudah kena istidrat sebagian. Ada apa ini? Jelas dalam suatu negara, kalau ada apa-apa dengan negara tersebut, rakyatlah yang pertama kali terkena imbasnya. Sudah berapa kali harga-harga melambung tinggi, dan banyak sekali orang yang mengambil keuntungan di situ. Siapa lagi kalau bukan orang yang punya kuasa dan punya kekuatan di situ. Lantas, bagaimana hubungannya dengan Sabto Palon dan Noyo Genggong? Sabto Palon itu adalah satu sabda yang diulang-ulang, kemudian ngancing, terkunci, menjadi satu pedoman. Noyo Genggong adalah sabda tersebut akan disebarkan di semesta alam ini, menuju kelanggengan, alam kelanggengan, alam Tuhan. Noyo itu adalah seorang hamba Allah yang menyebarkan sabda itu. Kemudian menembus alam Tuhan, menembus alam kelanggengan, menembus semesta alam. Hubungannya dengan Nusantara ini banyak sekali doa-doa rakyat Nusantara yang pada suatu saat nanti rakyat akan menjerit, mempersembahkan doanya kepada Tuhan karena mereka sudah tidak punya kuasa apapun. Disitulah gelar Sabdo Palon akan digelar. Suatu saat nanti istidraj akan dihancurkan. Banyak sekali nanti pemegang-pemegang kuasa yang sepertinya sudah tidak bisa digoyang. Kayak-kayaknya itu sudah sangat aman. Secara tiba-tiba dan sekonyong-konyong nanti dijatuhkan azab oleh Allah, siksa oleh Allah. Dan setelah itu mereka akan terdiam dan berputus asa. Itulah yang namanya Sabdo Palon Noyo Genggong mulai digelar di Nusantara ini. Tidak hanya sabda rakyat jelata yang menjadi korban atas keadaan zaman ini. Rakyat menjadi korban karena kemakmuran, kesuburan hanya dinikmati oleh beberapa gelintir orang. Suatu saat sabda itu akan menembus, ngeklik pada alam kelanggengan. Dan disitulah Allah akan menurunkan yang namanya mustajabah. Dikala rakyat menjerit, mustajabah Tuhan akan menjadi penolongnya. Selain doa-doa rakyat, nanti ada doa-doa alam. Jangan mengira tumbuhan, hewan, gunung, laut, pulau, itu mereka tidak tunduk dan sujud pada Allah. Mereka tunduk dan sujud pada Allah. Maka demi keagungan Allah, Allah akan menjaga alam Nusantara ini. Banyak sekali orang yang mengambil kepentingan untuk pribadinya, merusak alam. Maka sabda alam itu akan ngeklik kepada daya ketuhanan.
Dan akhirnya Allah menurunkan ijabahnya atas doa-doa alam. Doa para rakyat, doa alam semesta akan menyatu menjadi kekuatan yang samar. Disitulah setelah itu muncul energi bumi yang nanti bisa menolong kesejahteraan manusia yang tinggal di Nusantara ini. Disitulah yang namanya mewakili Ratu Adil. Dan nanti akan mewakili kekuatan langit yang disebut Satrio Piningit. Ini tidak berhubungan dengan satu orang, tapi adalah sistem semesta yang ada di Nusantara ini. Suatu saat nanti, sejarah Fir'aun akan terulang kembali. Sejarah Jalut akan terulang kembali. Sejarah Abraha akan terulang kembali. Mungkin kekuatan sistem yang bisa mengembalikan peranatan Nusantara ini masih kecil sekarang. Akan tetapi Nabiullah Muhammad SAW pernah mengajarkan kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Banyak sekali nanti kaum yang kecil ghalabat mengalahkan kaum yang besar biiznillah, atas izin Allah. Berhubungan dengan Maliki Yaumiddin, semuanya itu adalah hak Allah. Allah lah nanti yang bisa menjadikan satu evolusi di Nusantara ini. Suatu saat nanti Nusantara ini atas izin Allah akan bisa menghancurkan istidraj yang ada saat ini. Dengan digelarnya istidraj saat ini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi suatu saat nanti, semoga saya masih bisa mengalami itu. Karena umur masih misterius, itu hak Allah juga. Suatu saat nanti, Nusantara ini akan dikembalikan dalam koridor evolusinya menjadi negara yang gemah ripah, loh jinawi kembali. Begitu, saudaraku, kalau saya disuruh menjelaskan tentang Sabdo Palon dan Noyo Kinggong secara makna seperti itu. Ada sabda yang di sana samar terjadi di Nusantara ini. Dan nanti kalau ngeklik, sabda yang ngeklik dan terkunci, itulah Sabdo Palon. Dan kalau sudah menembus alam kelanggengan, alam ketuhanan, oleh para hamba-hamba Allah yang setia pada Tuhannya, itulah Noyo Kinggong. Makanya dari itu, saudaraku, mari kita fokus saja, dekatkan jiwa kita kepada Allah. Joyoboyo mengatakan wis jamane dian, yen ora edan ora komanan. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Jangan berkecil hati. Kalau kita dekat dengan Allah, benar-benar hanya menggantungkan jiwa kita kepada Allah. La tahzan. Jangan takut. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Bersama kita dalam kekuatannya, dalam penjagaannya, dalam pertolongannya, dalam hidayah dan petunjuknya, dalam segala kesadaran-kesadaran ketuhanan pada pribadi kita. Semoga ini bisa menjawab, walaupun ini sangat sederhana.
Dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.